Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Khairuddin, asal instansi SMA Negeri 1 Dampar Selatan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakang. Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali menerapkan budaya positif dalam kebiasaan sehari-hari. Untuk penanaman budi pekerti sebagai pembentukan karakter, serta menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi murid dan guru, mengejar ketertinggalan pembelajaran, dan mengembangkan potensi murid dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan rancangan tindakan aksi nyata yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dan dalam kegiatan pembelajaran. Yang menjadi tolak ukur yaitu guru-guru saling berkolaborasi dalam pemberian teladan yang baik kepada murid. Kemudian yang kedua, murid-murid dan guru-guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ada perubahan perilaku dan karakter yang ditunjukkan dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang terakhir, murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas, kemudian ditaati di lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru dan murid membuat kesepakatan kelas dan menempelkan hasilnya di dinding kelas. Yang keempat, menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah berkolaborasi dalam memberikan teladan baik bagi peserta didik agar terbiasa dengan budaya positif di sekolah. Kemudian tidak lupa lagi dukungan dari orang tua dalam membiasakan budaya positif di lingkungan rumahnya. Berikut adalah sosialisasi budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Jadi di sini saya ada tugas dari guru penggerak, tugas tentang budaya positif. Jadi penyebaran budaya positif untuk disebarkan di sekolah. Sebelumnya saya juga menyampaikan informasi bahwasanya kegiatan guru penggerak angkatan 11 sudah dibuka. Siapa tahu dari teman-teman atau rekan-rekan guru bisa mengikuti kegiatan guru penggerak Parasit di Sekolah dan lain. Nah itu sebaiknya juga. Tahu bahwa yang mengikuti guru penggerak sudah dibuka. Pendaftarannya terakhir tanggal 30 bulan ini untuk mengikuti guru penggerak. Di sini saya akan melakukan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, tentang budaya positif di sekolah.
Kemudian kita sebagai guru artinya kita harus belajar, karena belajar adalah modal besar bagi kita untuk guru. Kemudian makanya dari itu marilah kita selalu semangat dalam belajar. Kemudian tujuan kita yaitu apa yang dimaksud tentang budaya positif. Ini saya diminta untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Seperti apa sih budaya positif? Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kenapa yang diutamakan adalah karakter? Karena mengingat kegiatan selama COVID kemarin kita sudah degradasi ya, sudah menurun sekali tentang karakter anak kita. Makanya di sini kita lakukan budaya positif. Nanti budaya positif apa saja sih yang ada di sekolah? Seperti itu. Selanjutnya ini materi yang pertama, kita memahami tentang perubahan paradigma belajar. Ini perubahan paradigma baru yang ada di kurikulum Merdeka. Nanti kita akan pelajari dan bahkan kita sudah melakukan kemarin di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Makna tentang disiplin positif itu seperti apa? Ini sebenarnya ada miskomunikasi. Ya, bukan miskomunikasi, bahkan juga berbeda paham. Bahkan saya pernah sebelum mengikuti kegiatan itu pemahaman saya sangat bertolak belakang dengan pemikiran paradigma pembelajaran yang direncanakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa saja. Nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti yang akan kita gunakan di kelas. Mungkin sebagai wali kelas kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti seperti apa keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas sudah pernah kita lakukan, tapi cuma belum didokumentasikan. Itu saja. Sebenarnya kita semuanya ini sudah rata-rata Bapak Ibu guru sudah melakukannya, tetapi belum ada yang namanya dokumentasi dan refleksi. Itu yang upaya sering kepada kita. Di sini saya juga belajar. Ini saya diminta menyebarkan budaya positif. Saya belajar di sini. Jadi saya minta tolong dari tanggapan Bapak Ibu guru kepada saya sebentar. Bagaimana jika ada salah atau betulkan seperti itu. Ya, kita pahami yang pertama dulu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih dengan pembelajaran dikenal dengan paradigma baru? Tentunya sudah ada elemen dalam profil pelajaran Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa. Beriman, kalau saya melihatnya di SD saya. Jadi kalau untuk SD semua, anak-anak semua tidak cocok seperti itu. Kalau untuk anak-anak SD tingkat SD PAUD, benar cocok sekali. Bertakwa ya, doa yang biasa seperti itu. Mulia, berkebinekaan global, benar seperti itu pokoknya. Saya kadang canggih juga kadang diajak menyanyi seperti itu. Waktu kegiatan Loka Karya, kegiatannya seperti itu semua. Jadi bagaimana cara kita mengikuti semua ini? Tapi saya kayak kaku-kaku bagaimana begitu? Karena belum terbiasa begitu. Ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi baru kita lakukan di kelas 10 di kurikulum Merdeka ini. Ini menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi
adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, Bapak Ibu, pembelajaran yang bagaimana yang kita lakukan selama ini? Sudahkah kita melakukan pembelajaran berpihak pada murid, atau kita hanya fokus ke teacher, seorang guru? Selama ini yang saya lakukan, saya sendiri pribadi menyadari bahwa pembelajaran saya belum berpusat pada murid. Kita sebagai teacher center selama ini terpusat pada murid. Jadi pembelajaran terpusat pada guru, pembelajaran terpusat pada murid. Yang harusnya kita lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Tapi ini yang saya namakan ada miskomunikasi. Ya, itu kayak sebuah ilusi saya. Betulkah seperti itu? Karena jiwa kita ini meronta-ronta seperti apa itu. Kemudian selanjutnya, ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang kita ilusi guru kontrol murid. Kemudian pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk dia melakukannya. Ya, kalau anak itu tidak mau melakukannya pasti tidak mau. Kita ambil contoh saja. Pak Iqbal menunjukkan tangannya, coba dikepalkan tangannya. Anggap saja di tangannya ini ada sesuatu hal yang berharga. Kemudian saya merayunya untuk membukanya. Apakah beliau mau atau mau membukanya atau tidak? Pasti akan menggenggam sekuat itu makna ilusi tentang mengontrol siswa. Siswa itu seperti ini. Kalau dia sudah tidak mau, pasti dia pertahankan dengan egonya seperti itu. Tidak melakukannya, walaupun tampak guru sedang mengontrol dia. Hal demikian tersebut karena murid sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun juga ada kontrol. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pendidikan adalah bentuk kontrol juga. Jadi penguatan positif itu merupakan bentuk kontrol. Yang tadi mengontrol murid. Jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, bahkan mereka akan mempertahankan, tidak mau. Nah, ini miskonsepsi ini yang berbeda sekali dengan sudut pandang saya. Selama ini kita harus begitu. Tapi setelah saya membaca semuanya ini, ternyata tidak seperti itu. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan coba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu sebuah ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti ada beberapa identitas terhadap murid. Mereka menyampaikan diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengusir. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa hal perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sehubungan dengan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini dalam waktu jangka yang panjang
akan buruk akibatnya dan akan terjadi ada permusuhan. Selanjutnya tentang disiplin positif yang kita pelajari, yaitu disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin merupakan pendekatan pendidik untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan terkait hukuman. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas tentang hukuman, kemudian apalagi selanjutnya. Ya, hukuman, kemudian motivasi, dan juga ada restitusi. Ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Ada 6 dimensi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian apa motivasi awal Anda menjadi seorang guru? Seiring berjalannya waktu, Anda menjadi seorang guru. Apakah motif Anda sekarang berubah? Dan apa motivasi Anda tetap menjadi seorang guru? Ya mungkin bisa Sureda, motivasi menjadi seorang guru awal mungkin punya impian ya, awal-awal. Iya, saya awal tidak ada motivasi. Tapi seiring berjalannya waktu memahami tentang murid, akhirnya motivasi itu tumbuh dengan sendirinya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: aktualisasi, penghargaan, sosial, rasa aman, fisiologis. Aktualisasi, nah, psikologis. Yang paling bawah psikologis, rasa aman. Kita mau di kebutuhan yang mana kira-kira? Aktualisasi. Makan tidur, iya. Itu psikologis. Ya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Dozen tentang restitusi school disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini kalau menurut Diane Dozen ini motivasi perilaku manusia yang paling rendah adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti dong, kita sendiri, saya ibaratkan diri saya sendiri selalu menghindari seperti itu. Bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita biasanya disuruh bahkan anak-anak kita untuk mendapatkan imbalan. Kalau nilainya bagus, nanti bapak akan kasih seperti ini. Itu ternyata dalam jangka waktu yang lama kayak memberikan gift itu tidak bagus. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama yang tadi. Di sini orang berpikir untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah
atau pengakuan bahkan imbalan. Ini sedikit-sedikit macam penjilat gitu ya. Ya seperti itu. Kira ya. Ingin dipuji. Ada yang seperti itu ya. Ya seperti itu. Ingin dipuji, melakukan, ingin dihargai. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, karena tumbuh dari diri sendiri. Orang yang motivasinya bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Seperti halnya kita, tugas kita kalau sebagai guru mengajar, nah, itu otomatis kan tergerak dari hati nurani kita, bukan berarti bukan karena ingin dilihat seperti apa kan, muncul dari hati nurani kita seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya tertentu ada hukuman atau konsekuensi. Yang kita sering lakukan itu hukuman. Bahkan saya sendiri sebelum atau konsekuensi ini, siswa terlambat 10 menit di lapangan, maka saya akan menyuruh dia usap. Itu bagian dari hukuman dan konsekuensi. Jika dia lambat, maka konsekuensinya apa? Seperti itu. Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi, merupakan akibat dari melakukan sebuah tindakan. Maka jika lambat, dia akan mendapatkan sebuah hukuman itu lagi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini restitusi ini yang apa ya? Jarang kita lakukan. Untuk melakukan restitusi ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri. Misal ada anak tidak mengerjakan tugas, kita panggil, kemudian ada bagian dari restitusi itu. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstatuskan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, setelah itu yang terakhir keyakinannya. Nah itu nanti kita akan bahas setelah ini. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru atau 5 posisi kontrol. Nah kita sebagai apa? Penghukumnya atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol. Umumnya yang paling ideal, yang paling bagus, posisi kontrol yang paling bagus itu sebagai manajer. Kalau yang agak minus itu 2, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai teman sudah mulai bagus, tetapi anak nanti akan menganggap kita sebagai partnernya saja. Ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, karena itu pasti akan dibebani dengan pasti ada sesuatu yang di belakangnya. Tugas ini pasti diingatkan lagi sama guru. Tapi kalau sudah manajer, semuanya diselesaikan dengan sebuah restitusi. Jadi keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah wali kelas sudah membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu wali kelas? Iya, sebenarnya sudah, cuma belum didokumentasikan itu tadi. Ya, jadi yang dulu
mungkin mengajak anak-anak kelasnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, nanti usahakan kalau membuat sebuah keyakinan kelas, minta tolong dilibatkan anak-anaknya, karena keyakinan kelas ini dari anak-anak. Dan disepakati dulu, setelah itu komitmen dulu. Ya, yang penting ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Kayak disiplin, berarti di keyakinannya disiplin. Di keyakinannya, di kesepakatan kelasnya disiplin. Nilai-nilai kebijakan yang universal. Setelah itu dibijakan lagi menjadi sebuah keyakinan. Kalau keyakinan berarti tentang disiplin. Saya tidak akan terlambat atau datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu. Kalau di keyakinannya tentang kebersihan berarti dijabarkan lagi ke buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Untuk menjadi nilai kebajikan yang diturunkan di kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dirinya atau motivasi intrinsiknya. Dan motivasi yang datang dari diri sendiri. Makanya di dalam penerapan, nah ini keyakinan kelas yang sempat saya buat dengan anak kelas 11. Mungkin sudah kelas 11 ini. Kebetulan kelasnya Parli kayaknya. Kelasnya Parli. Nah, ini saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian untuk di kelas, saya lanjutkan di kesepakatan kelas PJUK, maka kita memakai seragam olahraga. Saya ambil nilai-nilai yang saya terapkan di Penjas, seperti itu. Ini nanti akan saya tempel di kelasnya masing-masing. Menjadi sebuah kesepakatan kelas PJUK, bahwasanya siswa sadar kalau tidak memakai seragam olahraga berarti tidak boleh mengikuti pembelajaran, seperti itu. Kemudian ini yang saya bilang tentang segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, selanjutnya menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu ini tentu bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalkan ada seorang anak tidak memakai seragam sekolah. Kenapa? Kita tanyakan dulu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lain? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian di menanyakan keyakinan, ini nilai apa yang telah kita sepakati, pasti di kesepakatan kelas tadi mengacu ke situ. Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Anak-anak diajak untuk berpikir di situ. Tapi kadang kita seperti ini dibilang anak-anak hyperton si bapak bilang begitu. Pasti seperti itu. Anak-anak kadang ya nggak tahu lah seperti apa cara memahami anak-anak seperti itu. Kadang saya juga bagaimana begitu. Kemudian untuk menstabilkan identitas, guru menanyakan bahwasanya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah atau melakukan seperti itu. Dan terakhir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, diberi penguatan. Kemudian anak-anak diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini ada teori segitiga restitusi. Yang pertama itu tadi kita melakukan hal yang baik, semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi. Ya, sekian dari saya, itu saja. Siapa tahu mungkin ada yang beri umpan balik kepada saya. Ya silakan. Oke, terima kasih untuk JDP Pak Ahmad Nurdin, sangat menarik materi yang singkat ini, dan saya kira ini patut kita terapkan ke kelas dan sudah pas kira-kira
Pak Udi ini sebagai penggerak untuk menyampaikan kepada teman-teman yang belum sempat ikut ini, sehingga tadi kalau sudah memenuhi ke angkatan 11, teman-teman dengan menjadi bisa tergerak untuk mengikuti. Mau maaf sampai sekarang saya belum ikut. Saya kira menarik sekali, cuma saya ingin mungkin apa ya, jadi saya ingin menanggapi sekaligus mungkin saya sisipkan suatu saran dan mungkin ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan Pak Ahmad Herudin dengan sebelum ini dari sebuah kuasa. Saya terus terang sangat setuju dengan apa informasi yang Bapak sampaikan itu sebagai meski singkat tapi sangat berharga buat saya, bahwa apa yang saya lakukan selama sampai 20 tahun ini mungkin saya tertarik dengan tema tadi kita sebagai posisi mana, jadi mungkin saya masih dalam hal apakah itu berhubung atau memberi berbuat salah itu. Saya mulai dari awal Pak Ahmad masa sebelum di presentasi tadi memang ini memang terdapat bahwa mungkin guru pada awalnya ingin masuk kelas, mungkin awalnya berniat untuk studi saja atau sesuai hati. Tetapi jangan lupa bahwa sekolah juga harus memberikan peluang untuk melaksanakan itu. Misalnya, saya melakukan sesuatu yang memakai ini, tahu-tahu alatnya tidak ada, atau peserta sekolah tidak ada, atau apa dan seterusnya. Kemudian pas kita mengajar intens siswa itu kita mungkin dihadapkan pada kondisi siswa yang kalau kita bilang artinya benar memalah, membaca yang kurang ajar, sehingga akhirnya terperangkap lagi tidak seperti itu. Saya kira itu perlu sebagai saran juga sekolah untuk memfasilitasi guru untuk melakukan hal-hal yang kira-kira guru mau melakukan tapi terkendala seperti itu. Karena mungkin maksudnya saya yang menangkap ini bahwa tujuan kita sebenarnya adalah saja untuk berkembang. Tetapi jangan lupa bahwa asesmen yang kita selalu perbincangkan di kelas di kantor di mana saja itu selalu kompetitif. Apakah mungkin ini sebuah masalah? Apakah mungkin bahwa sesuai yang melakukan suatu karakter yang baik mungkin bisa dijadikan sebagai dialihkan ke penilaian yang kompetitifnya, dan karakter yang kita bagus mungkin dihukum, tapi bukan dalam bentuk hukuman fisik, tapi hukumannya dalam bentuk pemberian tugas-tugas di mana tugas-tugas tersebut akan melakukan penilaian kompetitifnya. Jadi hukuman disiplinnya tidak dilakukan disiplin, hukumannya berupa materi kompetitif yang nanti akan menambah nilai asesmen kompetitifnya. Kalau sudah bagus disiplinnya, mungkin langsung ke kompetitifnya. Karena rata-rata karena kita ini sudah saya 20 tahun mengajar, rata-rata sesuai yang kompetitifnya bagus itu biasanya disiplin karakternya bagus, biasanya kompetitifnya juga lumayan. Saya boleh beberapa tadi tentang piramida 5 kebutuhan dasar manusia, saya agak yaitu kalau kata betul saya guru biologi ini kan piramida ini tadi sedikit saya salah. Kalau menurut biologi paling bawah itu adalah sesuatu yang populasinya baik-baik. Apakah memang di antara 5 ini di bawah itu perlu lebih banyak porsinya, atau kelima ini harus dipahami oleh disampaikan atau dimiliki oleh siswa, sehingga piramida ini kalau dalam biologi menyatakan bahwa populasi di bawah itu lebih banyak dibanding porsi satu ke atas, sehingga piramida seperti itu. Kemudian mungkin juga selain siswa bahwa guru itu harus punya kecerdasan profesional. Mungkin kita sudah penuhi itu karena kita sama sarjana, dan salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional guru inilah yang menyebabkan kita terdegradasi
mengapa sesuatu tersebut kesalahan dan seterusnya, sehingga kita supaya manajer bertanya mengapa dan bagaimana solusinya. Saya kira itu terima kasih kepada Pak Ahmad Rudi telah memberikan rezeki saya dan tadi itu mungkin saya baru menyimpulkan itu penjelasan tadi agak negatif gitu guru. Insyaallah dengan penjelasan ini kami semua tercerahkan bahwa sebenarnya kita minimal yang mengamati. Nanti mungkin kita kerjasama dengan berkah, kita mengamati nanti bersama dengan mereka untuk saling mengajar tentang disiplin siswa. Saya kira itu sementara ini nanti kita sementara tambahan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak atas tanggapannya dari Pak saya ini. Memang itu kemarin menjadi polemik di perdebatan saya waktu di Zoom itu tentang itu tadi, tentang dua guru tadi. Guru itu mau menjadi seperti guru berpihak pada mereka atau tidak, itu memang perdebatan yang sangat alot kemarin waktu saya berada di Zoom meeting, dan akhirnya sampai dibawa di Loka 2 kemarin. Bahkan Loka 1 sempat dibahas tapi belum sampai waktunya, akhirnya dialihkan di Loka Karya 2. Itu menjadi sebuah volume perdebatan dan semua menerimanya. Artinya memang kita punya inginnya seperti itu, tapi kondisi di lapangan yang membuat kita menjadi teacher itu memang sebuah polemik dari kemarin, dan itu katanya Pak Hasil saya dibilang ya memang seperti itu, kita tidak bisa melakukan langsung semudah membalas kembali ke lapangan, semua itu butuh proses katanya. Ya pokoknya kita sudah melakukan berbuat baik, lakukan apa yang terbaik. Kemudian yang penting ada sedikit 5% pun itu sudah bagus katanya seperti itu. Yang penting ada sebuah perubahan meskipun sedikit itu sudah bagus katanya. Kemudian untuk tentang lima kebutuhan dasar manusia ini memang ini saya langsung ambil dari modulnya, bentuknya seperti ini Pak. Jadi untuk penjelasan lebih konkretnya itu yang saya pelajari itu cuma seperti ini, dan kemudian kebetulan kemarin tidak ada dibahas seperti itu. Mungkin nanti itu sebagai bahan saya di forum akan saya lakukan seperti yang dibilang Bapak tadi. Terima kasih Pak, masukannya tadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai guru kita bisa melakukan apa yang terbaik buat anak didik kita. Itu saja, mohon maaf saya minta waktunya tadi Bu. Jadi sekian dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak boleh, tapi secara ada keyakinan dikuatkan keyakinan boleh sebagai hukuman juga kriminalitas konsekuensinya apa yang menjadi di kelas, apa yang menjadi komitmennya di kelas itu yang menjadi hukumannya bagi dia, dan ketika dia melanggar dari apa yang menjadi komitmennya. Jadi iya, karena sudah Kalau dalam biologi gini Pak, misalnya saya lihat komennya orang misalnya demo, jangan sampai suatu waktu kita punya siswa albino itu sama sekali tidak bisa percaya. Jangan sekali-sekali Anda menjumpai itu bisa dikena undang-undang. Itu katanya perlu analisis kira-kira siswa itu tidak boleh dihukum ini, tidak boleh dihukum. Berdasarkan pada kemudian latar belakang keluar dan itu yang saya bahas sekarang itu. Tidak lupa saya melampirkan daftar hadir kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah.
Mari kita simak video membuat keyakinan kelas yang saya buat dengan murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan salah satu orang untuk memimpin berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Salah satu, Suryadi, boleh memimpin berdoa? Oh ya, kamu, Kabul, ya silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk kehadiran hari ini. Hadir semua ya. Hadir? Meskipun ada temanmu yang izin ada kegiatan ramen ya. Oke, di sini saya ingin mengajak kalian pernah yang kita lakukan lalu, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya bagi stick note ke kalian satu-satu, ditulis nama, misal nih Reifan, nama Reifan, keyakinan kelasnya apa? Nanti silakan. Setelah sudah, nanti saya minta kalian untuk menempelkan di sini. Satu orang satu tempel. Nah, setelah itu nanti kita akan baca keyakinan kelas, dan itu untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti sambil berjalan, nanti kita akan kasih tahu. Oke, saya kasih satu orang berdua lah. Boleh minta tolong yang sebelah mana? Dibagikan yang warna. Atau ketika masuk harus mengucapkan salam, boleh. Kemudian berkata jujur, boleh. Ya, terserah. Apa yang kalian inginkan. Ya, yang sudah boleh ditempel sini ya. Yang sudah boleh ditempel. Ya, ditempel, diatur yang bagus supaya muat ini papannya. Tipsnya ditempel. Ya. Gini Pak. Gini Pak. Ya, awas bertumbuh. Oh, terbalik terbalik Revan dulu. Hah? Oke, sudah? Ada yang belum? Oke, sedikit lagi. Siapa yang belum? Kalau sudah, Usman sudah nak? Oh, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, saya minta tolong satu orang membaca dulu. Ya, ini kita. Dibaca kita. Ya, dibaca apa ini? Ya, dibaca ini. Lambat. Ya. Ya, namanya juga. Nah, ini. Anugerah. Iya. Jadi lambat, jika lambat diberi hukuman. Kalau yang sama ada lambatnya, jangan dibaca lagi, berarti sama. Ya. Ya, tidak boleh membolos, berarti ya. Tidak boleh membolos. Selanjutnya. Berarti kita harus melakukan olahraga dengan baik dan benar. Selanjutnya,
meja kosong, tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Ya, tidak boleh makan saat pembelajaran dimulai. Kamu angkatnya di sedikit supaya kelihatan ya. Silakan. Dibacakan. Hikmah. Iya, hikmah jawab. Hikmah, olahraga membuat tubuh kita sehat, jadi jangan malas untuk bergerak. Tidak boleh malas dalam bergerak. Oke, selanjutnya. Aulia. Saat jam pelajaran berlangsung, dilarang ke kantin. Dilarang pergi ke kantin. Nur hikmah, datang tepat waktu, berperilaku sopan, saling menghargai, praktek kode. Ya, saling menghargai. Ya, ini saling menghargai. Ya. Usman Fahri, saya ingin belajar banyak tentang kejujuran atau olahraga jasmani. Ya, dia ingin berolahraga gitu ya. Ridwan. Keyakinan saya saat pelajaran tidak boleh bermain di Tidak boleh bermain di luar. di luar. Oke. Ya. Nur Aisyah, Nur Aisyah. datang tepat waktu ke Oh, tempat sekolah. itu sudah sama dengan yang di atas. Suryadi, Ya. Ini baca ini siapa? Dibaca. Nita harus semangat. Ini yang bawah Revandi, terbalik kok Revandi. Tidak bisa. Apa itu bilang? saya ingin menjadi anak pintar. Wih, dia orang rajin. Intinya harus rajin. Oke, kita upload dulu buat keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Keyakinan kelas sudah dibuat. Nanti kita akan bikin sesuai dengan kita tempel. Jadi kalau ada yang terlambat berarti harus ingat dengan keyakinan kelas. Yang tidak memakai baju olahraga harus ingat dengan keyakinan kelas. Oke, bisa diterima untuk hari ini. Nah, setelah ini kita lanjutkan pelajaran. Setelah membuat keyakinan kelas, saya tidak lupa meminta umpan balik kepada murid-murid saya. Berikut dokumentasi kegiatan yang saya dokumentasikan sebagai berikut. Terima kasih. Salam guru penggerak. Thank you for watching.